sang kakak akan bertahan di low upper bracket atau Aura justru yang api yang membara di match kita yang keempat. Langsung saja menuju ke dalam lane of down. down. Dan buat kalian semua jangan lupa subscribe sekarang juga, subscribe Dulu ya guys ya. Oke, sementara kita melihat memang tentunya untuk di awal, di early ini masih cukup aman adem ayem dari kedua belah tim. Tentunya akan lebih berfokus untuk mendapatkan area jungle terlebih dahulu. Terlihat memang pemain-pemain dari Aura Fire, mereka punya potensi di area early dengan ngebawa Valentina di tangan seorang Reza. Dan Naomi harus mulai berhati-hati dengan pergerakan yang mungkin kalau dia nggak punya Minion Fury ini akan sedikit berbahaya untuk RRQ. Dari setup team fight memang tidak memiliki adanya hero inisiatif dari Aura Fire. Hai menggunakan Novaria Room, dan sementara hanya poke damage saja yang akan diberikan dari dari tim Aura Fire. Efek dari fight play menarik dengan Shadow Stampede dan Naomi mulai mencoba follow up dan memaksakan Reza harus menggunakan satu buah flicker untuk kabur dari gencatan pemain-pemain RRQ. Sementara Skylar dipaksa dipukul mundur dengan adanya poke damage dari seorang Kabuki di sini. Dan bahkan kalau ngomongin dari damage seorang Kabuki yang masih belum memiliki power, ini nampaknya menurut aku pribadi agak harus diperhatikan lebih dalam sih. Sekarang memang tidak terlalu berasa, tapi di mid to the late game itu akan sangat terasa. Hai, terdeteksi posisinya kali ini akan terkena sedikit sisi, dan di sini tempatnya Hai untuk memblocking Skylar, membuat dia pulang dan terus-terusan pulang. Ya, dan Skylar memang harus berhati-hati aja. Ini bakal coba diusir pergerakan dari seorang Kabuki. Skylar masih coba untuk bermain lebih sabar di area bawahnya. Turtle yang pertama sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain dari kedua belah tim. Dan inisiasi yang sudah cukup agresif dari seorang Palevi, tapi Kabuki berhasil di first blood oleh seorang Skylar di area bawah. Tapi di area turtle-nya masuk kali ini dari Naomi-nya. Berhasil untuk mendapatkan ke arah turtle. Naomi yang bahkan berhasil mendapatkan turtle dari depan sana. Reza akan mundur ke arah belakang, bahkan coba disemur begitu saja. Banana masih memaksa mendapatkan satu poin kill, tapi lihat double kill from Versik menutup dari team fight di arah top lane. Para pasukan dari Aura Fire kali ini mereka benar-benar kehilangan banyak banget poin di arah top lane. Bahkan ini 3 poin yang sangat mahal. Karena apa Mucan? Plus turtle-nya itu loh yang tidak bisa dibendung. Tapi Hai dari tadi membuat seorang Skylar benar-benar kesulitan untuk bertahan hidup. Kekeran maut yang dari tadi selalu memberikan space untuk seorang Kabuki farming free tanpa ada kontes Samsung. Sedangkan Samsak Samsung sama sekali. Samsung tuh yang buat dipukul-pukul. Samsak. Dan Reza berhasil untuk diculik juga di area mid nih ya. RRQ dominasi dengan 4 kill di awal. Skylar first blood ke arah seorang Kabuki yang mungkin tidak tertangkap kamera. Tapi Hai akan ngebuka dengan satu buah Astral Eco. Ini memang agak sedikit sulit ya untuk Aura Fire karena mereka nggak bawa sebenarnya satu roamer yang bisa ngasih efek sisi dan juga mungkin potensi untuk nge-cover ke arah seorang Kabuki. Tapi yang kuat dari Aura Fire adalah ini poke damage-nya dari jauh. Hai dan juga seorang Kabuki di sini. Dan mereka harus mulai berhati-hati karena siapapun bisa terkena Astral Recall dari seorang Hai. Dan Skylar harus apati ke arah seorang Kabuki. Udah jadi satu buah Corrosive Strike untuk di tangan seorang Kabuki. Namun Hai di sini harus benar-benar bisa aktif bergerak untuk dapetin informasi, karena kalau enggak pemain RRQ mereka bisa ngeharas ke arah seorang Kabuki. Oh my god, kartal mau nggak mau harus langsung dibuka begitu saja oleh para pasukan dari Aura Fire. Ini membuat team fight akan cukup benar-benar kerugian di tangan Aura Fire. Cukup dimenangkan RRQ. Kenapa? Satu, mereka kehilangan source skill yang cukup banyak dari Aura Fire. Kedua, Van juga tidak cukup capable untuk melakukan team fight dengan adanya darah yang tidak cukup maksimal. Tapi di depan sana Reza melakukan poking damage seorang Banana. Clay, dari tadi ini Clay benar-benar nariknya tuh on point banget loh Mamucan. Iya. Benar-benar ditarik-tarik, tapi Naomi melakukan zoning out terhadap seorang Hai, membuat Skylar bebas banget melakukan poking damage terhadap turret dan menjadi pertukaran yang cukup adil di antara gold lane-nya. Kenapa adil? Karena Skylar dari tadi tuh di zoning asal-asalan.
benar-benar disuruh pulang berkali-kali. Karena turret ini, Skylar akan lebih equal. Tapi jarak top lane sayang sekali Kabuki harus tumbang untuk kedua kalinya Kabuki. It's not worth it. It's not worth it tentunya. Tapi keberadaan dari Naomi masih mencoba untuk menghantui pemain-pemain dari Aura Fire. Reza bakal coba untuk menahan. Satu buah itu Wonder tapi di area atas. Hai! Tentunya bisa ditumbangkan oleh seorang Versik. Versik yang udah dapetin 4 poin kill di awal. Tentunya akan unggul dari segi level kali ini. Sementara dibandingkan dengan seorang Kabuki yang agak tertinggal dari segi level, masih level 6. Dan bahkan kali ini terculik lagi Vannya. Pressure Ward memang connect ke seorang Clay, tapi masih punya satu buah ke altar. Selamat gak tuh Vannya? Van still survive in the top lane. Membuat para pasukan dari RRQ kehilangan sangat banyak sword skill dekat altarnya. Ini membuat mereka harus sedikit lebih berhati-hati kalau mencoba untuk menumbangkan seorang Van, Mocer. Iya, setuju. Sementara kali ini pergerakan dari seorang Hai bakal coba untuk menahan di area atasnya. Banana dapatkan informasi 3 pemain di area midnya sudah mulai terlihat dari Aura Fire. Levi memang punya satu buah Braver Fighter, tapi Clay mencoba untuk mengecek dan di copy oleh seorang Reza ke altar di tangan seorang Reza dan juga Clay. Tapi apakah Versik dengan satu buah purple yang sudah diamankan dia mau coba untuk memasakkan team fight terlebih dahulu? Enggak ternyata. Sembari menunggu kali ini ada satu opening dari seorang Levi dengan satu buah Braver Fighter. Karena seorang Versik connect kali ini dengan Braver Fighternya, namun Versik masih bisa bertahan, masih punya Ashura Aura. Dan Banana akan kembali mengejar Arlot yang terlepas kali ini. Untuk seorang Banana begitu menggila dan Hai bakal coba dikejar begitu saja oleh seorang Clay. Di sisi lain masih ada Cold Altar yang akan menyelamatkan hidup-hidup dari pemain RRQ. Retribution from Versik dan dinamakan Van terperangkap di depan sana. Lihat para pasukan dari Aura Fire, mereka Pora-Porana dan Versik tidak pernah kenal sabar. Ini dia Versik yang gue kenal. Walaupun dengan keuntungan yang dia miliki, dia kejar terus sampai belakang. Benar-benar gak dikasih nafas dan satu buah turret dari mid lane menjadi keuntungan kembali untuk para pasukan dari RRQ. 22.000 gold sangat mahal. Sangat sekali mahal. Hitungannya dari 7 menit yang sudah mulai berjalan. Naomi mencoba untuk bertahan di area depan, belum punya satu buah minion Fury. Namun Skylar memiliki space yang cukup banyak nih. Beerus Passion sempat dikeluarkan untuk mengepok ke arah seorang Levi. Melakukan clear minion dengan begitu cepat. Recall yang di-cancel dengan satu buah Renner's Apathy dari seorang Skylar. Belum bisa dapetin point kill. Sabar. Aku bisa nggak? Aku boleh nggak ikutan? Boleh dong. Skylar. Nggak R gitu. Skylar. Itu ada R. Skylar. Gak bisa aku. Kamu bisa, tapi kamu Skylarnya Skylar Kici. Skylar. Kici. Oke, dan dominasi dari RRQ masih terlihat di 8 menit pertama kita. Aura Fire mereka belum dapetin satu point kill sama sekali. Dan tertinggal dari segi level, lihat 2 level perbandingan antara kedua god laner, Kabuki dan juga Skylar. Gak setiap saat disebut. Gak apa-apa. Lucu. Terkesel orang. Oh ya, kalau Naomi gimana? Naomi. Aura Fire. Aura Fire. Alright. Gimana Clay? Poking damage-nya kembali terjadi. Melihat Clay belum ditumbangkan, ini akan menjadi sebuah masalah. Kenapa aku bilang sebuah masalah? Karena dia full dari, ini harusnya full dari apa? Pasifnya. Menurut aku ya, kalau Reza cuma nge-copy ke altar, sebenarnya itu jadi jaminan kan buat tim fightnya Aura Fire. Betul. Tapi masalahnya mereka nggak punya tanker di area depan tuh yang bisa inisiasi, ngerti nggak? Cuma Levi doang. Atau mungkin Van kan. Masalahnya kalau dia mau coba untuk nge-copy ke minions Fury, menurut kamu oke nggak dari Reza? Enggak. Aku tetap ke altar. Ke altar ya? Karena memang bukan itu. Powernya sama-sama ngedelay aja. Iya. Tadi aku pikir kalau dia mau copy minion Fury, dia opening, buka, terus di follow up sama Levi sama Van. Kalau sekarang posisinya kalau dia ngebuka agak cukup berat nggak sih Momosa? Sebenarnya iya. Dia harusnya nerima aja. Dia nerima aja, dia nggak usah ngebuka, dia nggak usah initiate. Karena initiate ada di tangan RRQ. Yang sekarang yang bisa dilakukan adalah Aura Fire, menurut aku lebih ke arah lu gimana caranya bisa bertahan, lu gimana caranya mengandelin RRQ nanti blunder. Dan itu adalah salah satu poin yang sangat mahal kalau menurut aku. Setuju sih. Tapi kita lihat ya, RRQ sebenarnya mereka masih menahan dengan inisiasi yang sebenarnya mereka bakal bermain secara objektif aja dari RRQ. Karena mereka dapetin map control, mereka dapetin poin kill yang banyak, perbedaan gold yang cukup signifikan 7.000 di tangan pemain-pemain RRQ.
di 9 menit kita, dan bahkan Lordnya sudah mulai berjalan juga di area bawah yang tadi Lordnya juga tidak bisa dikontes oleh Aura Fire. Alright, dalam bottom lane akan menjadi pilihan utama. Satu batu red, Thanos Slash yang 0 point. Van menjadi pilihan utama, tapi di depan sana para pasukan dari Aura Fire mereka kehilangan Van. Dipaksakan Pak Levi mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya masih tidak terlalu kuat. Melihat ada yang Kabuki mengamuk, berhasil mendapatkan 3, berhasil mendapatkan 4, tersisa Clay dan juga Banana. Kabuki mengamuk kali ini. Lihat dengan damage yang terlalu besar, mereka bertumpuk secara bersamaan, membuat seorang Kabuki free hit. Karena sebelumnya dia melakukan positioning yang sangat bagus banget. Iya, karena posisinya memang gak ada yang mencuri ke arah seorang Kabuki. Kalau kita ngelihat sedikit replaynya, Banana masuk terlebih dahulu dengan Final Stress, mengarah ke arah seorang Van sebenarnya. Tapi backupan di belakangnya ini aku bilang, dengan poke damage yang begitu jauh dari pemain-pemain Aura Fire itu dimaksimalkan. Pak Levi memang tumbang, tapi ketika dari seorang Hai ngebuka satu buah Astral Eco, ini langsung di follow up dengan adanya Kabuki yang memiliki Eyes on You, dan bahkan ngebawah dengan adanya Inspire membuat Kabuki lebih cepat lagi, lebih kencang lagi dari Eyes on You-nya, sehingga membuat pemain-pemain RQ tentunya di satu titik itu kena semua modelsnya. Alright, dan bahkan para pasukan dari Aura Fire kali ini kita melihat di mana mereka dengan adanya seorang Kabuki yang udah mulai harus diperhatikan, dan Clay gak boleh sih sembarangan main masuk ke dalam aja. Kalau bukan karena Naomi, ini kayaknya gak boleh sih. Naomi memastikan dulu sisinya masuk ke arah Kabuki, baru Clay bisa masuk. Kenapa? Mungkin pokingan Kay itu akan bisa menumbangkan Kabuki nantinya. Iya, tapi tentunya akan kita lihat seperti apa dari pergerakan seorang Kabuki, yang dimana tentunya dia harus punya space yang cukup banyak. Dia harus memperhatikan positioningnya juga. Kalau Kabuki sampai tumbang, ini akan menjadi end untuk Aura Fire, karena mereka nggak memiliki damage yang cukup nanti ya. Kalau dari Reza doang nggak cukup. Sementara Lord kayaknya bakal ditarik ulur oleh pemain-pemain dari RRQ. Versik di area depan. Naomi punya Flicker dan punya Minions Fury. Namun Runners Apathy dari seorang Skylar tidak terkena. Dan Naomi mengincar Pak Levi di area depannya. Bukan target yang diinginkan. Dan Van bakal coba dipoke oleh seorang Skylar. Kabuki masuk. Kabuki masuk ke dalam. Itu bukan hal yang baik. Tapi lihat dipaksakan. Kabukinya masih free hit. Karena belakang Skylar gak boleh termakan dengan pergerakan dari seorang Kabuki. Lihat Kabuki. This is it. Kabuki free hit. Dipaksa oleh Reza. Menuju ke arah belakang. Dan Versik harus hilang. 4 berbanding 3. Ini gak adil. Bahkan Skylar harus hilang begitu saja. Again gue udah bilang Kabuki ini menjadi poin utama. Dan lihat ketika dia memancing, ketika dia masuk ke dalam pit lord, itu di bait loh. Di bait, Naomi langsung respon ke sana. Dan gak ada yang nyari Kabukinya. Ketika dia masuk, ya kan, dengan Eyes on You, Naomi ngebuka Minion Fury, tapi follow up dari pemain-pemain Aura Fire langsung cepat, dan Clay tumbang di tangan seorang Hai. What's going on? Dan bahkan Kabuki sekarang akan bermain lebih cepat dengan tempo yang tidak akan diperlankan oleh Aura Fire. Mereka mendapatkan satu momentum kembali. Baiting yang dilakukan oleh seorang Kabuki works untuk Aura Fire, dan bahkan tidak ada satupun pemain-pemain dari RQ yang mencari Kabuki di area rumputan atasnya. Alright, bahkan para pasukan dari Aura Fire, mereka benar-benar mendorong di 3 lane yang berbeda, mencoba untuk menimbulkan keributan. Tapi Kabuki benar-benar bebas banget, gak bisa kesentuh sama sekali. Gak ada Farsha kali ini untuk seorang Kabuki. Gak ada yang bisa ke belakang. Versik gak bisa, Banana bisa, tapi kita gak tahu apakah Banana akan melakukan itu semua dengan tidak ada flickernya. Iya, tapi Lord yang kedua ini akan langsung di take down dengan begitu cepat. Dan potensi dari seorang Hai untuk memberikan poke damage dari jauh ini sangat amat menyulitkan. Versik harus berhati-hati. Bennett akan dikeluarkan oleh seorang Skylar, melakukan clear dengan cukup cepat. Sementara Aura Fire masih bisa ditahan tentunya dengan pergerakan Lord kedua yang sudah bergerak tadi ke area bawah. Sedikit lagi base turret, namun Aura akan bermain lebih disiplin. Hai terkena satu buah Runners Apathy dari seorang Skylar, namun Hai tidak akan gegabah, bakal mencoba untuk menjadikan repositioning lagi dari seorang Hai. Banana, dia mau culik ke arah belakang. Ini harus Banananya sih yang ke belakang, kalau enggak ini bakal sulit banget untuk seorang Kabuki. Tapi Banana
sempat hampir di cancel. Udah di cancel bahkan recall-nya. Dan buying time lagi Banana. Harus sedikit bersabar, Lord yang ketiga sepertinya akan kita tunggu. Untuk menentukan apakah Aura Fire mereka masih bisa memberikan space yang banyak ke arah seorang Kabuki. Skylar kali ini gak bisa sama sekali menuju ke arah belakang. Skylar benar-benar kesulitan bahkan menggapai siapapun yang ada di belakang dari Aura Fire. Sedangkan Fan, dia bebas banget untuk digebukin. Dia bebas banget dan sengaja mengambil seluruh kerugian yang ada di sana. Bahkan membuat seorang Fan kali ini benar-benar terperangkap. Benar-benar terperangkap. Tapi kalau bisa kita bilang ada High terkena damage trainer apati, tapi yang masih diselamatkan adalah Banana. Versi juga nggak boleh terlalu dalam sih. Kalau versi terlalu dalam ini akan berbahaya untuk dia dan dia tertumbangkan ketika 15 detik lagi, ini bahaya banget. Iya. Dan kita akan melihat Lord yang ketiga yang akan mulai spawn dalam waktu beberapa detik lagi. Sementara pergerakan dari pemain-pemain RRQ mereka udah mulai menghinggapi daerah rivernya. Posisi dari Banana lagi mencoba untuk mencari seorang Kabuki, tapi Kabuki tidak akan keluar sampai dibutuhkan. Sudah mulai terlihat kali ini. Satu buah Little Wonderland yang akan memberikan informasi ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Versik sudah mulai siap dengan satu buah Retribution ya. Tapi Van sudah mulai untuk mengunci pergerakan dari seorang Versik kali ini. Reza di area depannya punya Call Altar. Naomi memang punya satu buah Minions Fury. Tapi apakah Flicker akan dibuka oleh seorang Naomi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Kabuki kali ini di area belakangnya. Kabuki cukup free, gak ada yang menangkap dan kali ini Clay ngebuka satu buah Call Altar. Posisi high, udah mencari ke arah keberadaan seorang Banana. Banana defense-nya kena 2, tapi Banana harus tumbang terlebih dahulu. Kabuki masih free, Pahlevi memang tumbang tapi 4 melawan 3 dari RQ. Mereka kehilangan satu pemain lagi kah? Enggak, ternyata Versik masih bisa bertahan. Dan bahkan Lordnya masih dilanjuti, sempat terreset. Tapi apakah mau dipaksa kah? Dari RQ mereka mau memaksakan keadaan? Hai, ini cukup berbahaya dari RQ, mereka udah lumayan low semuanya. Lihat-lihat flank yang dilakukan Skylar, flank yang dilakukan Kabuki versus everybody. Wind of Nature udah tidak ada, tapi kali ini Kabuki akan di-surprise. Harus hilang begitu saja, shutdown terjadi. Flanking yang dilakukan Skylar, berhasil mendapatkan seorang Kabuki. Mundur ke arah belakang, Reza terkena damage nampaknya masih cukup ada, tapi lihat Renwapati tidak ada dan Renwapati Skylar berhasil tim dengan Winter Tranchan save the day. Di Winter Tranchan oleh seorang Reza. Kadang-kadang Winter itu kemungkinan Reza bisa tumbang. Namun Kabuki, lihat seberapa sulit usaha dari pemain-pemain RRQ untuk mengincar ke arah seorang Kabuki. Dan dengan posisi Lord yang masih bisa diamankan oleh Van, ini harus ditahan oleh RRQ. Masalahnya mereka nggak mau melepaskan Lord pertama begitu saja dengan cukup mudah. Kabuki sudah mulai spawn kali ini, 5 melawan 5. Tapi apakah fight akan dilanjutkan kali ini? Lord yang sudah mulai berjalan, udah mengarah ke area base turret bawah. Tapi bakal coba dipotong begitu saja. Versik berada di garda depan, Van juga mencoba untuk menggiring Lord yang berjalan. Namun Pahlevi berada di depan mata. Sementara Kabuki posisinya sudah mulai datang dan langsung mundur 5 pemain dari RRQ. Sepertinya harus respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Skylar. Aura masih bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya light yang transfer dimiliki dari seorang Clay. Clay lagi-lagi nggak bisa menuju ke arah belakang. Kabuki masih tidak tersentuh, untouchable. Iya. Dan sekarang dengan satu dominasi yang sudah dibangun oleh RRQ dari menit awal sampai menit yang ke-11 itu diruntuhkan dengan hanya satu momentum saja. Dan bahkan Aura Fire sekarang yang memegang kendali dari segi network. Perbedaan 7.000 sekarang kembali dipegang oleh Aura Fire menjadi 4.000 di tangan. Dan buat kalian semua kita menyentuh 130.000 subscriber, yeah! Let's go! 20.000 subscriber lagi kita akan give away adik-adik. Let's go adik-adik. Subscribe sekarang juga adik-adik. Luar biasa. 20.000 subscriber lagi adik-adik. Cihuy. Lihat, dengan item yang sudah full dari kedua belah tempat. Dan bahkan tidak ada yang namanya sepatu untuk seorang Skylar. Kabuki pun juga sama, kali ini akan mengganti posisi itemnya. Skylar lebih memilih ke arah full damage. Tidak ada item defense sama sekali kali ini Momo-chan. Iya, gak ada item damage ya. Oke, tapi memang Skylar udah punya Husk Claw,
Kabuki ngejual satu sepatunya itu. Ya mau Dijual. diganti apa dia ya? Rose Gold. Dia pengen bener-bener absorb damage, pengen bener-bener lifesteal yang Ada shield juga. ya ada shield juga. Jadi dia tidak mau sama sekali melepaskan. Dia nggak mau ditumbangin dengan mudah kayak Skylar tadi. Dan sekarang bahkan dia udah pegang orange buff-nya untuk menambahkan tag lagi ke arah seorang Kabuki. Namun Lord yang sudah muncul, Lord Evolve. Lord yang sudah mulai dipoke juga oleh seorang fan. Magic Sentry dibuka oleh RRQ. Mereka mau paksain team fight kali ini. Dengan ada Banana langsung mengincar ke arah seorang Palevi. Braver Fighter dibuka begitu saja untuk menghindar dari pergerakan dari seorang Banana. Tapi Clay, Kabuki di depan mata. Versik dia mencoba ngepok ke arah seorang Kabuki. Tapi dari seorang Hai ngebuka. Informasi didapatkan dengan adanya Astral Echo di tangan seorang Hai. Ingat, ini potensi dari poke damage seorang Hai begitu tinggi. Dengan adanya Astral Recall yang begitu sakit, tapi Kabuki maju ke area depan. Nomi dapetin satu buah minion Fury, tapi masih ada Cult Altar. Masalahnya apakah pemain-main dari RG mereka punya damage yang cukup? Skylar kali ini harus mundur terlebih dahulu. Reza bakal coba mengincar ke arah seorang Skylar, tapi Mortality pecah dari seorang Reza. Kabuki hilang di tangan seorang Clay dan bakal dipaksain tim fight-nya kali bakal coba ditabrak balik, ditarik dengan Sinus Stampede dari seorang Fan. Tahunnya memang connect ke arah seorang Banana, tapi Banana too strong bersama dengan seorang Naomi. Immortality pecah dan hilang Fan-nya. 3 pemain dari Aura Fire. Mid lane mereka pecah juga. Kali ini udah harus ada yang pulang. Banana langsung recall kah? Minion yang bertahan di depan sana. Langsung ada Hai tershutdown. Banana kali ini berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal, membuat para pasukan dari Aura Fire kehilangan Lord yang sangat keras kali ini. Ternyata poin utamanya adalah tabrak gaming. Seluruh all in terhadap Kabuki, membuat Kabuki nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Versik udah ngeluarin decimate-nya, udah sampai Kabuki di sana. Tadi tuh Immortalnya awalnya pecah. Naomi bagus banget sih. Dia dapetin langsung hentak ke arah seorang Kabuki kan. Dan di follow up dengan cukup cepat. Clay langsung mengincar ke arah Kabuki. Cult Altar memang dibuka dari kedua belah mid laner. Tapi masalahnya Versik di sini berhasil untuk menjadi orang yang benar-benar nahanin semua damage dari pemain-pemain Aura Fire. Semuanya. Skylar itu diincer sama Reza, tapi masalahnya Reza nggak bisa bertahan karena lifesteal dari seorang Skylar ini juga udah ada di tangan sekarang Skylar. Barter lifesteal sama damage ya. Nggak dapet gitu dari seorang Rezanya, malah dia pecah immortality, dia tumbang. Oh, ini bukan hal yang baik sih menurut aku pribadi. Kenapa? Karena Naomi all in terhadap seorang Fan. Itu keputusan yang salah banget sih. Gak bisa mereka menembus base kali ini. Gak bakal bisa harusnya. Iya. Karena udah ada Kabuki di sana dan mereka akan coba mukul mundur para pasukan dari Aura Fire pakai Bennett. Gak bakal bisa ditembus. Kabukinya masih bertahan hidup. Dan Kabukinya bebas banget di depan sana. Iya, mau nggak mau ini poke aja dari pemain Araki dan merelakan Lord mereka yang keempat tumbang oleh Aura Fire. Gak bakal bisa. That's why aku bilang gak bakal bisa, karena mereka all in terhadap seorang Fan yang notabene-nya gak bisa di all in. Pahlevi, Fan, itu bukan hal yang bisa mereka all in kan. Ini akan merugi tetap mereka jatuhnya. Iya. Dan bahkan harus reset lagi. Kali ini dari kedua belah tim. Dan sementara posisi dari Kabuki yang udah mulai terancam juga 2 kali ditumbangkan di area Lord mereka yang ketiga dan keempat. Dan Clay di sini akan mengamankan purple ya. Astral Echo mulai dibuka untuk mencari informasi terlebih dahulu. Kalau kita ngeliat dari item build, memang Skylar masih memegang gold yang tertinggi. Dan bahkan di menit ke-24 ini perbedaan gold udah nggak jadi suatu hal yang signifikan. Immortality di tangan Pahlevi. Naomi juga butuh immortality kali ini. Sementara Versik kayaknya memang butuh immortal juga. Tapi masalahnya apakah dia akan mengganti ke arah tough boot yang sudah dibikin. Banana udah punya immortal, memang belum pecah. Clay ini untuk sepatunya mungkin dia kalau mau ganti ke arah winter itu bisa. Tapi masalahnya apakah pemain-pemain dari Aura Fire ini space created ke arah Kabukinya masih bisa dilakukan. Mereka sempat ditahan 2 kali. Memang team fight-nya terlihat benar-benar struggle banget dari RRQ. Tapi at least ketika mereka culik Kabukinya udah aman setidaknya tim fight untuk RRQ sendiri. Mereka dari Aura Fire akan
sedikit tertinggal dari daya dobraknya. Mereka nggak punya damage yang cukup. Sementara Lord yang kelima sudah mulai muncul di menit yang ke-25. Dan Versik akan menjadi orang pertama tentunya yang akan ngebuka bagian sungai terlebih dahulu. Oke, Versik ngebuka. Tapi mereka tidak ada yang tahu ada Pahlevi di sana. Oh, udah mulai terdeteksi pergerakannya. Dan kalau banana ke atas muncul untuk clear minion, ini tandanya informasi telah diberikan akan ada 4 versus 5 Momochan. Iya. Masalahnya di area bawah dan juga area tengahnya ini yang perlu diperhatikan oleh RRQ sendiri ya. Melihat mereka tidak ada turret base juga. Mereka harus benar-benar memperhitungkan kalkulasi minion yang keluar dari base RRQ untuk menghalau super minion yang keluar dari base Aura Fire. Alright. Dan bahkan di sana Banana sudah muncul kembali. Clear minion telah dilakukan, Versik seperempat darah sudah hilang. Ini agak cukup membuat Versik khawatir nampaknya. Dan ada Hai di depan sana, apakah coba di all in begitu saja. Flicker telah dikeluarkan, membuat para pasukan dari Aura Fire ini informasi telah diberikan. Akankah mereka all in terhadap seorang Kabuki? Kabuki dijaga dengan sangat ketat oleh pengawalan dari para pasukan Aura Fire. Clay juga ke arah belakang. Guard altar kali ini sudah tidak ada. Depak ke Pahlevi. Wilson Sanchez masih save the day. Versik Retribution akan coba mendapatkan ke depan Retribution. Diamalkan oleh seorang Fan. Kakak mendapatkan dan Kabuki versus Banana di depan sana. Oh, Immortality telah dikeluarkan dan bahkan one last hit. Clay is coming dan petir masuk para petir. Membuat satu point kill yang ditukar dengan seorang Clay. Tapi ini masih worth it. Kenapa? Karena Clay sudah kembali lagi ke lane of down. Namun Banana tentunya akan ditumbangkan oleh pergerakan dari seorang Hai bersama dengan 3 pemain Aura Fire lainnya. Lord masih bisa ditahan oleh RRQ kali ini. Sementara Hai akan coba untuk melakukan poke damage dari jarak jauh aja. Dan Lord masih bisa disecure oleh RRQ meskipun tidak ada retribution yang begitu baik tadi dari seorang Versik di Lord kelimanya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Banana save the day for this time. Benar-benar Banana membuat Aura Fire kehilangan atas Kabuki. Retribution bahkan dikeluarin oleh seorang Fan untuk bisa mundur ke arah belakang. No Kabuki, no party, Momochan. Ya itu kalau Kabukinya nggak tumbang, kemungkinan Aura mereka bisa menutup game ini. Karena udah pasti RRQ mereka akan melakukan defense. Mereka tidak akan melakukan pemotongan ke area Lord yang berjalan di area midnya. Tapi sekarang RRQ bersama dengan Aura mereka harus kembali mereset semuanya. Alright, again and again Banana all in bersama dengan Clay dan membuat Kabuki hilang dengan instant pick off yang dilakukan. Inilah kesulitan Melissa kalau tidak ada hero-hero high ground, Momochan. Tidak ada Parsha, tidak ada Eve, nggak kejangkau, Momochan. Ini berat banget untuk menjangkau Kabuki. Kabuki udah memberikan semua, ada immortality, dia udah pecah, dia udah pakai rose gold, segala-galanya udah dikeluarin, Momochan. Dan bahkan kalau kita bisa lihat Reza ini yang selalu nempel sama seorang Kabuki yang dari tadi membuat seorang Kabuki merasa aman. Retribution telah dikeluarkan, no purple buff kali ini. Tapi Banana harus udah bisa siap-siap lagi sih. Tapi Skylar kalau udah ketangkap ini bahaya banget sih. Numpang lewat bang, dia numpang lewat bang, permisi lur, punten lur. Dia lewat, orang lagi farming dia lewat di situ. Oke. Dan sekarang memang dengan adanya minion yang terus masuk ke area base dari RRQ, ini ngebuat RRQ mereka tentunya akan main lebih hati-hati ya. Mereka coba ambil kontrol landingnya dulu, tapi Banana harus berhati-hati jangan sampai dia terculik. Kalau dia terculik tentunya Aura akan semakin bisa untuk mendobrak lagi pertahanan dari RRQ di area base yang sudah bolong 2 di area mid dan juga area bawah. Dan Skylar bikin rose gold juga, wow. Respect nih Skylar. Bikin ke arah rose gold. Tapi kalau kita ngelihat dari immortality memang dari pemain-pemain Aura Fire ada beberapa yang pecah ya. Oh, dia bikin Demon's Hunter Sword. Skylar itu mau hempasin si Fan sih lebih tepatnya. Sama Pahlevi ya dua nih. Pahlevi itu nggak terlalu keras. Paling keras Fan. Fan ya. Oh, Retribution kembali akan menjadi perebutan dan perbincangan. Perbincangan di Retribution memang ini sebenarnya agak sedikit ambigu. Wow, sakit banget tuh Skylar. Nyala kah itu dari hitnya? Kayak nyala sih. Hah? Buju buneng. Sakit banget. Alamak, sakit banget. Tapi Skylar jangan sendirian, harus di cover. Banana bersama dengan Naomi udah mencoba untuk membuka map terlebih dahulu. Lord sudah mulai di poke juga. Lord yang makin keras di menit ke-29. Dan apakah Fan? Sakit tuh pokingnya gue lihat. Oke. Tapi Versik nggak bisa nahan damage Kabuki, lihat. Sakit banget sih. Nggak bisa nahan. Oh, Renner Rapati from Skylar. Setengah darah terjadi kali ini.
Persik berada di garis depan. Dan lihat posisi dari Kabuki yang terbuka. Tapi lagi dan lagi Hai membuat Persik kelimpungan. Membuat Persik kebingungan untuk gimana caranya dia bisa untuk masuk ke dalam. Iya. Tapi ini Clay juga cukup menyeramkan ya. Masalahnya dia memang punya Cult Altar, tapi kalau dia tumbang kena poke, sakit banget itu. Dari seorang Kabuki dan Lordnya Mundur. berhasil untuk di reset. Mundur ketika Skylar udah bisa ngecek dari boostnya, mereka pada mundur semua. Oh, Skylar nggak megang Nibiru. Oh, berani banget ya. Berani banget kali ini hitungannya Skylar nggak pakai Nibiru. Itu dipegang nih birunya. Mana? Udah pegang? Udah. Udah Udah diganti. Udah diganti ya? Tadi masih Renars kan? Iya, tadi Bennett. Oh tadi Bennett. Tadi Bennett. Udah Atas diganti. mereka harus di-clear. Kalau mereka nggak clear di atas ini bakal menjadi Bahaya. bahaya. Yes. Kayaknya Scalar sih yang bakal potong dan bakal coba untuk nge-clear. Oh masih ada minion juga. Tapi masalahnya ini Lord yang jadi peranan penting. Tapi hai, Reza udah coba sempat ngecek ke arah seorang Skylar yang sendirian. Dan clear akan dilakukan terlebih dahulu. Sementara Versik masih mencoba untuk nahan di reset lagi. Buying time lagi. Dan sembari ini memang dari Araki mereka harus peka terhadap minionnya yang udah masuk ke area base pelan-pelan. Oke, minion udah mulai masuk ke base pelan-pelan. Bakal di-clear dengan sangat cepat oleh para minion dari RQ lainnya. Di depan sana akan ada dia muter. flanking coba terjadi. Dia muter. Melihat prediksi dari pasukan Aura Fire, mereka langsung berkumpul di sebelah kanan. Dan bahkan satu orang yang belum terlihat, Reza, tidak terlihat oleh para pasukan dari RSQ. Ini Reza menjadi salah satu sosok yang berharga juga untuk para pasukan Aura Fire. Ini laning bawahnya juga sih. Memang sengaja didorong terus. Memang nggak bisa, RRQ kalah dari landingnya dan Aura Fire. Ini jangan sampai ada yang kecuri, Aura Fire nggak boleh ada yang mati. Karena kalau mereka ada yang tumbang satu ini berbahaya dan Skylar terkena lagi setengah darah langsung. Hai, menyelamatkan Aura Fire untuk kali ini. Iya. Dan reset lagi. Kali ini Sakit untuk kedua banget. belah tim. Hai, makanya aku bilang ini belakangnya serem nih dari Aura Fire. Hai dan juga Kabuki ya, poke-nya masih cukup menyebalkan sih. Araki mereka benar-benar nggak bisa masuk dengan cukup mudah. Dan mau nggak mau ini Skylar pun akan ditempel terus sama seorang Naomi. Sementara Astral Echo udah mulai dibuka, Palevi masih menjadi garda terdepan dari Aura Fire. Naomi udah dipok sampai setengah HP, Immortality bisa pecah dari seorang Naomi, tapi Clay tidak akan menarik siapapun. Minion akan kembali di-clear dengan cukup cepat dari kedua belah tim, terutama untuk RRQ sendiri. Dan posisi Hai bakal coba clear atas. Coba untuk memberikan distraction terlebih dahulu. Dan 4 melawan 5 kali ini. Apakah ini waktu yang tepat untuk RRQ? Sementara Banana berarti garda depan mencoba untuk mengincar ke arah seorang Reza. Kali ini Palevi ditarik dengan satu buah Shadow Stampede. Dan bahkan Banana paksa menggunakan flickernya, masih punya Immortality. Tapi posisi Banana. dari seorang Banana Immortalnya pecah. Western Raja today mundur ke arah belakang, mendapatkan satu Clay tumbang begitu saja. Reza dengan spray down yang diberikan membuat dua player dari RRQ tumbang. Skylar berhasil menghindari damage yang diberikan oleh seorang Reza dan juga Hai. Astarikol kembali mundur ke arah belakang, tertarik dan sama-sama flicker. Kerugian di tangan dari RRQ kali ini, Momo-chan. Dua pemain hilang dan bahkan ini waktu yang banyak sekali untuk Aura Fire. Mereka bisa untuk mendapatkan Lord mereka yang ke-6 dan Reza di sini bermain dengan sangat baik sekali menghindari pergerakan dari seorang Clay yang tadi coba untuk mengincar ke arah seorang Reza. Namun Hai tentunya akan melakukan zoning terlebih dahulu, tidak membiarkan kesempatan untuk RRQ bisa menyentuh ke area Lordnya. Tidak akan semudah itu dan mau nggak mau RRQ mereka harus merelakan Lord ke-6 jatuh ke tangan Aura Fire. Ini bencana untuk RRQ. Lord dipegang Aura Fire. Ditambah lagi tidak ada Naomi. Tidak ada Banana. Dia bikin sepatu rapid loh, Siapa? Skylar. Mau lari dia? Iya. Mau ngejar dia? Diganti lagi. Dia pakai Katasis. dia melihat ada. Radiant Armor untuk Banana. Dia ngeliat ada dua orang. Skylar mundur ke arah belakang. Bisa di-flicker. Di-flicker begitu saja. Langsung di-flicker kembali oleh seorang Skylar. Informasi telah diberikan. Tidak ada flicker untuk seorang Skylar. Dan Lord sudah mulai masuk di area mid. Ke arah pemain-pemain dari Araki yang sudah bersiap di area base-nya.
4 detik lagi Naomi muncul kali ini. Sementara Banana bakal melakukan clear cepat. Bakal coba untuk menarik dulu pemain-pemain dari RRQ. Palevi masuk, Versik di area depan, Immortality pecah kali Naomi. Mana satu buah minion rage-nya kali ini masih coba ditahan. Ada Cult Altar dari seorang Clay, masih mencoba untuk bertahan. Kali ini Lordnya masih setengah darah, masih cukup tebal. Namun Skylar mencoba untuk melakukan clear cepat kali ini, harusnya masih bisa ditahan. Sementara Banana bakal menahan Reza di area belakang. Palevi RRQ di area depan, RRQ mengembalikan keadaan kali ini. Immortality pecah dari seorang Palevi, namun Fan akan menjadi garda terdepan menggantikan posisi dari seorang Palevi. Namun kali ini minionnya udah mulai masuk dan Kabuki berfokus terhadap base-nya. Ada Go Away dan Aura Fire ternyata tidak memberikan kesempatan untuk RRQ mengembalikan keadaan. Berfokus terhadap base dan Kabuki